Dia jelas menyakiti orang tua saya dan menipu saya selama 8 tahun. Tapi mengapa? Saya tidak hanya tidak membencinya, tetapi juga Sangat indah. Itu cocok untuk Anda. sepertinya Luli tertidur. Kakak Yukong, bagaimana kalau kita pergi ke mobil? Siapa? Ini saya. Saya baru saja akan tidur. Saya pikir Anda sudah tidur. Ada apa dengan Anda? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda demam? Jangan mendekat. Maksud saya, lihat ini sudah pukul 1. Jiao Jiao adalah seorang gadis. Ini terlalu larut dan tidak aman. Anda pergi mengantarnya. Karena Luli berkata begitu. Kakak Yucong, ayo kita pergi. Selamat malam. Selamat malam. Mengapa Luoli begitu aneh hari ini? Anda kembali dulu. Ada tanda-tanda pergulatan. Penampilan yang bagus. Sayang sekali mereka tidak melihatnya. Cepat pergi. Dia sudah curiga. Saya akan datang beberapa hari ke depan ini. Tunggu. Gunakan pintu belakang. Anda benar-benar masih mencintainya. Itu bagus juga. Biarkan kelemahan Anda terekspos sepenuhnya. Saya minta maaf, Lei'er. Saya membangunkan Anda. Tidak. Saya sendiri mengalami mimpi buruk. Saya bermimpi tentang kejatuhan keluarga Luo. Itulah mengapa saya terbangun. Lei'er, bukankah Anda selalu ingin mendapatkan uang untuk merebut kembali tanah keluarga Luo? Tanah keluarga Luo bernilai 300 juta. Tak boleh dapat duit banyak tuh cuma buka kedai bunga. Saya punya proyek di tangan. Selama Anda mengamankannya, Anda akan bisa bertemu bos besar. Saat itu, dia tolong kau bina balik keluarga Luo. Terima kasih Yue Chong. Anda sangat baik. Dia memiliki niat buruk dalam mendekati Anda. Dia sangat baik kepada saya. Bagaimana mungkin dia menyakiti saya? Kau cakap tak berurusan lagi dengan Tuan keempat Kier.
Anak-anak yang tidak jujur akan dihukum. Kudengar dia untuk membeli kembali tanah keluarga Lu yang hilang senilai 300 juta. Membuka toko bunga. Toko bunga ini tidak menghasilkan uang. Kau cari orang berlakon dengan dia dan bagi duit. Kalau menurut saya Anda tidak kekurangan 300 juta ini. Beli saja dan berikan padanya. Dia tidak memiliki pengalaman dalam bisnis. Bahkan jika saya memberinya tanah itu tidak akan banyak berguna. Aku ajar dia kenal bahasa orang. Mengajarinya untuk mendapatkan uang. Bahkan jika suatu hari saya tidak ada lagi di sini, dia masih bisa mandiri dan hidup dengan bermartabat. Selamat datang. Halo Yue Chong. Lier, bersiaplah. 3 hari lagi aku bawa kau jumpa bos proyek. Baiklah. 3 hari kemudian, Tuan keempat Kier, bicara. selamat telah menemukan Nona Luo. Inilah yang baru-baru ini. Dijumpai detektif pribadi kau tentang luar negara. Gui Wekong suntis dia obat saraf jangka panjang. Menyebabkannya menderita depresi. Mana buktinya? Dokter yang bersangkutan telah disingkirkan. Tidak ada bukti. Sekarang, tidak ada yang bisa menindas Anda lagi. Kapan Luoli mendapatkan karyawan baru? Gimana Luoli? Pemiliknya dia pergi keluar. Kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Saya dengar dia pergi bersama tunangannya untuk mengerjakan sebuah proyek. Lier. Balai lelang sedang menunggu Anda. Yue Chong. Bukankah Anda bilang ini adalah lelang bunga? Mengapa saya harus mengenakan pakaian ini? Untuk mengamankan proyek. Lihat. Orang-orang itu. Mereka semua adalah pesaing Anda. Apa yang saya berikan kepada Anda adalah yang terbaik. Jika Anda gugup, minumlah. Itu tidak akan membuat Anda mabuk. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih Yue Chong. Tanpa Anda, saya tidak akan tahu bagaimana mendiskusikan proyek dengan para bos itu. Tidak apa-apa. Pesta lelang bunga. Ini menahan tetesan embun seperti mutiara. Seorang wanita cantik memetiknya dan lewat. Ini saya.
Harga awal untuk satu bunga, 30 juta. Tawar saya. Harga awal untuk satu bunga, 50 juta. Saya akan menaikkan tawaran untuk Poi. Mati di bawah Poi. Bahkan sebagai hantu seseorang tetap romantis. Saya akan menaikkan tawaran untuk Mawar. Begitu liar. Itulah yang memicu keinginan untuk menaklukkan. Sesuatu untuk dimainkan. Pei dan Mawar masing-masing lebih indah dari yang terakhir. Saya benar-benar dipenuhi antisipasi sekarang untuk mengagumi yang ketiga. Itu pasti akan memuaskan Anda. The film was translated and narrated by M Media. Bunga abadi bayangan mimpi. Masih mengingat kasih sayang lama? Bunga abadi saya. Tawaran awal untuk satu tangkai. 300 juta. Wanita ini adalah yatim piatu dari keluarga Luo. Nona Luo. Lihat. Kakinya yang putih dan ramping. 300 juta betul berani minta banyak tuh. Aku rasa dia berharga. Kalau dia bogel. 300 juta tuh untuk tanah hilang Luo aku? Selama saya bisa memenangkannya. Apa artinya sedikit penghinaan? Ketua gue. Anda benar-benar habis-habisan. Bahkan tunangan Anda lalang untuk bersenang-senang. Saya paling suka wanita yang sudah menikah. Saya ingin tahu apakah dia tahu kebenarannya. Jangan khawatir, bahkan jika dia tahu itu tidak berguna. Obat penenang seharusnya sudah mulai bereaksi sekarang. Saya ambil dengan harga 300 juta. Kemarilah. Tuan, bunga Anda. Tianhen, semakin Anda menghargai sesuatu sebagai harta, semakin saya ingin merebutnya dan merusaknya. Betapa menariknya itu. Sayang. Apa yang saya inginkan dengan bunga rusak ini? Anda yang saya inginkan. Bosan hidup. Beraninya Anda datang dan mengganggu pelelangan. Kau tahu ke semua orang sini tokoh berpengaruh Yanchen. Bawa Bosan keluar melalui pintu belakang. Kirim mereka kembali ke kamar mereka. Jangan merusak kesenangan Bosan. Bahkan jika Anda adalah tuan keempat Kier, dengan kekuatan besar di Yanchen, Anda tidak dapat mengganggu pelelangan dan membuat musuh dari semua keluarga. Demi seorang Luoli. Apakah itu sepadan?
Permisi. Tuan keempat King dia. Dia ingin memulai tawaran lentera langit. Penawaran lampion langit. Tawaran lentera langit adalah jargon rumah lelang. Tuan keempat King bertekad untuk menang. Berapapun harga yang ditawarkan orang lain. Orang mula tawar lentera langit akan terus sampai habis. Mengapa Anda lagi? Mengapa Anda terus muncul sepanjang waktu? Sangat panas. Mohon padaku. Saya menginginkannya. Mengapa begitu panas? Begitu bersemangat. Jika Anda menginginkannya, mohon padaku. Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin menjaga jarak dari saya? Loli. Lihatlah baik-baik siapa saya. Anda adalah orang yang paling saya dambakan. Tuan keempat Qin. Saya adalah tunangan Gu Yuekong. Silakan minum teh. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang damai bersamanya. Jadi saya mohon kepada Anda. Tolong berhenti mengganggu saya. Baiklah. Qin Heng. Qin Heng. Bisakah saya melihat sekarang? Anda bisa melihat sekarang. Selamat Hari Valentine. Ini disebut bunga abadi. Sangat rumit dan berharga untuk dibudidayakan. Itu juga memiliki bahasa bunga yang indah. Bayangan mimpi bunga abadi. Masih mengingat kasih sayang lama. Masih mengingat kasih sayang lama? Sayangnya masa mekarnya terlalu singkat. Bunga mekar, lalu layu. Maka saya akan melindunginya secara permanen. Berapapun biayanya. Saya tidak menyangka bahwa setelah kami putus, dia benar-benar menyimpannya begitu lama. Lalu bukankah saya berada di rumah keluarga Qin? Saya minum terlalu banyak tadi malam. Bagaimana mungkin saya berada di rumah keluarga Qin? Di mana ponsel saya? Jika Gu Yuechong mengetahuinya bahwa saya terbangun di tempat tidur Qin Heng. Tidak. Dia sama sekali tidak boleh tahu. Kami jelas tidak melakukan apa-apa.
Saya menjaga Anda sepanjang malam. Anda ingin pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Apakah saya menyakiti Anda ketika menabrak Anda? Terima kasih atas perhatian Anda. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya berakhir di rumah Anda, tetapi saya harap Anda akan merahasiakannya untuk saya. Saya tidak ingin ada masalah yang tidak perlu muncul. Anda masih sangat mempercayai Gu Yuechong bahkan sekarang. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan sebelum Anda pingsan? Bunga dengan tawaran awal, 300 juta. Yang saya inginkan adalah Anda. Bosan hidup ya? Beraninya Anda datang dan mengganggu pelelangan. Tahu ke semua orang sini tokoh berpengaruh Yanchen. Tuan keempat King dia. Dia ingin memulai tawaran lentera langit. Kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Jadi Anda ingat sekarang. Saya tidak ingat. Saya harus pergi dulu. Selamat tinggal. Penipuan diri sendiri. Apakah Anda begitu khawatir untuk dikaitkan dengan saya? Halo. Lelang baru-baru ini. Apakah individu gemuk yang menawar itu sudah ditemukan? Biarkan dia tetap hidup. Saya akan segera tiba. Apa yang sebenarnya salah dengan saya? Mengapa jantung saya berdetak begitu kencang? Ya Tuhan, Yue Tong pasti sangat khawatir. Gu Yuechong. Tidak, tidak. Jangan. Jangan, saya mohon pada Anda. Saya mohon pada Anda lepaskan saya. Gadis itu benar-benar naik secara sukarela. Apakah dia sudah bicara? Tuan keempat, anak ini sangat pendiam. Dia menolak untuk mengungkapkan kebenaran apapun. Ada apa Tuan keempat Kian? Risau ada orang dan buat kau tak suka. Kedatangan Anda sangat tepat waktu. Bantu saya memaksanya untuk bicara. Selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Kalian saling kenal. Kami pernah bertemu sebentar, namun tidak akrab. Ada apa? Tadi malam dia menghasut pelecehan terhadap tunangan Anda. Apakah Anda berpendapat dia tidak boleh dihukum? Benarkah begitu? Namun saya memang belum mengamati tunangan saya. Meskipun demikian, jika seseorang benar-benar melecehkan tunangan saya akan memastikan dia membayarnya 10 kali lipat. Baiklah, kalau begitu bantu saya memastikan dengan jelas. Siapa penyelenggara lelang tadi malam? Bagaimanapun Anda adalah anggota keluarga Qin, Anda tidak akan melindunginya bukan? Selain itu, tadi malam dia memang melecehkan tunangan Anda. Selamatkan saya. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tentu saja. Bagus sekali, karena lelang itu tidak relevan bagi Anda. Maka dia tidak dihasut oleh Anda bukan? Bagaimana Tuan keempat Kian tiba-tiba menaruh kecurigaan terhadap saya? Meskipun saya tidak disukai di dalam keluarga Kian, saya tetap saudara sedarah Anda. Baiklah, karena Anda menyatakan itu tidak mungkin. Maka tunjukkan itu kepada saya. Tuan keempat dia belum mati. Dia hanya tidak berguna lagi. Bawa dia pergi, jangan biarkan dia mati. Tunggu sampai dia bangun. Saya masih punya pertanyaan untuk ditanyakan. Jika Tuan keempat Kian baik-baik saja, saya akan permisi dulu. Luo Li masih menunggu saya di rumah. Apa yang terjadi sebelumnya? Saya tidak akan menuntutnya. Bukan berarti itu tidak terjadi. Orang yang ingin saya lindungi. Tidak ada yang diizinkan menyentuh.
Baiklah. Dengan perlindungan Tuan keempat Qin, Luoli dan saya tidak bisa meminta lebih. Qin Hen, Anda sangat menyukainya, bukan? Baiklah. Kalau begitu Anda bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya membuatnya, langkah demi langkah mendorong Anda ke dalam jurang. Yue Tong, di mana Anda sekarang? Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Saya datang untuk mencari Anda sekarang. Saya baik-baik saja, Luoli. Baterai ponsel saya hampir habis. Bisakah Anda datang mencari saya? Juga. Masalah ini, sama sekali jangan biarkan orang lain tahu, terutama ibu saya. Qin Heng yang melakukannya, kan? Saya baik-baik saja, Luoli. Jangan beritahu siapapun masalah ini. Saya tidak ingin keluarga saya berselisih karena saya. Pasti itu dia. Kamu di mana sekarang? Aku akan datang mencarimu. Saya akan mengirimkan lokasi saya, mohon tunggu sebentar. Yue Chong, ada apa denganmu? Ponsel saya. GPS-nya sepertinya rusak. Saya tidak bisa mengirim lokasi. Saya sepertinya berada di Pegunungan Tandus Beichen. Pegunungan Tandus Beichen. Baiklah, bertahanlah. Aku pergi sekarang. Halo Jiao Jiao. Pergi ke keluarga Qin sekarang. Beritahu Qin Hen, Luoli hilang. Tuan keempat Qin ini buruk. Luoli hilang. Saya belum bisa menghubunginya. Apa Luoli hilang? Gu Yue Chong, kau melakukan ini dengan sengaja kan? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang saya? Dan saya pikir hilangnya Luoli mungkin untuk menghindari orang-orang tertentu. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Tuan keempat Qin, sekarang bukan saatnya untuk mengatakan hal-hal ini. Saya hanya ingin Luoli kembali dengan selamat. Tolong selamatkan dia. Kemana dia pergi? Ini, Bicaralah. dia bilang. Apa yang Anda lakukan padanya hari itu membuatnya sangat marah. Juga bilang, dia ingin pergi sendirian ke Gunung Tandus luar Beicheng. Tenangkan pikiran. Pegunungan Tandus Beichen. Tidak, Tuan keempat. Anda tidak boleh pergi. Pegunungan Tandus di Beichim Diancheng ini terkenal berbahaya. Banyak orang pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Tuan keempat, jangan panik dulu. Kita bahkan tidak tahu apakah Luoli benar-benar ada di sana. Pegunungan Tandus di Beichen. Jika dia ada di sini, kalau begitu biarkan saudara-saudara mencari bersama. Tuan keempat, jangan emosional. Sekarang kita bahkan tidak tahu apakah Luoli benar-benar berada di Gunung Tandus Beichen. Biar abang-abang pergi dengan kau. Tidak perlu merepotkan saudara-saudara. Aku akan membawa Luoli kembali sendiri. Gunung Tandus Beicheng tak ke jalan balik. Tunggu untuk ambil mayat kau. Yue Tong. Gu Yue Tong. Ini benar-benar menambah kesengsaraan. The film was translated Menstruasiku and juga datang lebih narrated awal. by M Media. Sudah sampai di puncak gunung. Mengapa belum melihat Yue Tong? Yue Tong. Gu Yue Tong. Yue Tong, di mana kamu Yue Tong? Tuan keempat. Ini adalah pegunungan tandus yang belum dikembangkan. Tidak ada yang memiliki peta topografi. Setelah masuk, mungkin akan sangat sulit untuk keluar.
Ya Tuan keempat, masuk gunung membabi buta senang sasat. Apalagi ini adalah gunung yang tandus. Tidak. Menurut apa yang mereka katakan, Luoli pasti dalam bahaya besar sekarang. Ini pintu masuk ke gunung kan? Benar. Tuan keempat. Tuan keempat biasanya adalah orang yang begitu tenang. Mengapa hari ini? Luoli. 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 Itu kalung Luoli. 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 Tolong! 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 Luoli. Lari sendirian kah? Tempat berbahaya seperti itu. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kupikirkan? Tuan keempat Qin tidak perlu khawatir. Tunggu. Di saat seperti ini, kau masih membela Gu Yueton. Kau baru saja. Terima kasih. Apa yang kau katakan? Ini untukmu. Pengerjaannya biasa saja. Jika tidak mau berikan padaku, Siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu mengambilnya kembali? barang-barang yang kuberikan padanya sebelumnya. Bukankah dia bilang dia membuang semuanya? Mengapa semuanya disimpan? Mungkinkah dia masih? Beristirahatlah lebih awal. Sembuhkan lukamu dulu. Mengapa kamu masih menyimpan barang-barang yang kuberikan padamu sebelumnya? Mengapa kamu tidak membuangnya? Kamu masih memilikiku di hatimu. Jika aku bilang ya, apakah kau akan meninggalkan Gu Yueton dan ikut denganku? Baiklah, beristirahatlah lebih awal. Qin Heng, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar masih ingin bersamaku? Namun dalam beberapa hari, aku akan bersama Yue Tong pergi ke luar negeri untuk menikah. Hanya dia yang bisa memberiku kehidupan yang damai. Jadi aku mohon padamu, tolong jangan ganggu kami lagi. Aku punya pabrik bunga di luar negeri. Omset bulanannya puluhan kali lebih tinggi dari toko bungamu. Aku terlalu banyak berutang padamu. Anggap ini sebagai kompensasi untukmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun pada kau dan Gu Yueton. Aku hanya berharap. Aku hanya ingin mendoakanmu bahagia. Qin Heng, jangan seperti ini. Mengapa kamu begitu baik padaku? Kamu adalah musuhku. Aku minta maaf. Yue Chong sangat menghargai kotak ini. Pasti membawanya kan? Jiao Jiao, mengapa kamu membeli bunga selarut ini? Tentu saja. Saya membelikan bunga untuk pacar saya.
Kamu punya pacar. Apakah kita saling kenal? Pacar saya. Ya Jiao Jiao, Anda punya pacar dan tidak memberitahu kami. Itu benar-benar tidak adil. Yue Tong dan Jiao Jiao. Mustahil. Jiao Jiao adalah sahabat terbaikku. Yue Tong dia. Yue Tong. Mengepak barang bawaan beberapa hari terakhir ini pasti sangat melelahkan, bukan? Bagaimanapun pergi ke luar negeri, wajar untuk membawa lebih banyak. Saya punya puri di luar negeri. Ada banyak lavender di dalamnya. Kita juga bisa memelihara anak anjing bersama. Nyonya rumah bangsawan, tentu saja adalah kau. Setelah ini aku akan menanami tempat ini penuh dengan lavender. Setiap malam aku akan membiarkan mereka menemanimu tidur. Luoli. Luoli. Apa yang sedang Anda pikirkan? Tidak ada apa-apa. Aku ingin keluar untuk berjalan-jalan sendirian. Apakah Anda perlu saya menemani Anda? Tidak, terima kasih. Bukankah kita akan segera pergi ke luar negeri? Aku ingin melihat Yanceng sekali lagi sendirian. Baiklah. Mengapa? The film was translated Dia jelas-jelas and adalah narrated musuhku. by M Media. Namun di hatiku, aku merasa sangat buruk. Mengapa pikiranku penuh dengan bayangannya? Apakah aku benar-benar masih mencintainya? Lihatlah baik-baik siapa aku. Kamu adalah orang yang paling kuinginkan. Luoli. Lupakan dia, Luoli. Tidak ada masa depan untuk kalian berdua. Tampan, apakah Anda sendirian? Mau minum? Enyahlah. Tampan. Jangan terlalu marah. Loli. Apakah kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja. Kau juga belum melupakannya kan? Ya. Yue Chong dan aku akan segera pergi ke luar negeri, hanya ingin datang dan melihatnya lagi. Selamat. Apakah kamu tidak akan mengundangku minum? Tuan keempat. Aku akan pergi setelah menghabiskan minuman ini. Terserah kau. Sepertinya ini takdir. Minuman hari ini. Kamu harus mentraktirku. Anggap saja sebagai perpisahan untuk Yue Chong dan aku. Di sini sama seperti 8 tahun lalu. Tidak ada yang berubah. Benar. Sebelumnya aku duduk tepat di sini. Dan ditipu oleh sekelompok preman. Lalu kamu datang dan menyelamatkanku. Dan begitulah cara kita bertemu. Qin Heng, kamu selalu menjadi pewaris yang dipersiapkan. Apakah pertemuan kita benar-benar tidak disengaja?
Atau itu adalah rancanganmu yang cermat? Jadi saat itu, ketika Paman dan Bibi mengalami kecelakaan, kau curiga aku di baliknya. Aku hanya ingin mendengarmu mengatakan jawabannya sendiri padaku. Penyesalan terbesarku saat itu adalah tidak bisa menyelamatkan Paman dan Bibi. Aku tahu seseorang ingin menyakiti mereka. Tapi sayangnya aku masih selangkah terlambat. Lalu, mengapa kamu tidak pernah menghubungiku, dan kamu tidak pernah mengirimiku pesan apapun? Pesan-pesan yang kukirimkan padamu, semuanya jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Saat itu aku pikir kau menyalahkanku, dan sengaja menghindariku. Pesan-pesanmu aku tidak menerima satupun. Lier, alamat email Anda. Bolehkah saya meminjamnya sebentar? Tentu. Bukan hanya email. Kata sandi ponselku, Yue Chong juga mengetahuinya. Mustahil. The film was translated Mengapa Yue Chong and melakukan ini? narrated by M Media. Dia jelas adalah orang yang selama ini melindungiku. Mengapa pindah lagi? Dokter berkata, lingkungan baru akan membantu penyakit Anda. Tidak. Itu tidak mungkin. Yue Chong melakukannya demi kebaikanku sendiri. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Gu Yue Chong. Bagaimana mungkin Yue Chong seperti ini? Pasti ada kesalahpahaman. Anda? Qin Heng, berhentilah bergoyang. Anda membuat mataku pusing. Berdirilah diam. Loli, kamu mabuk. Tidak mungkin. Tunggu aku. Aku akan menunjukkan pertunjukan padamu. Berjalan dalam garis lurus. Loli, kamu mabuk. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Aku ingin minum lagi. Loli, kau benar-benar mabuk. Jika kau seperti ini, keluargamu akan khawatir. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin dia mengkhawatirkanku? Aku benar-benar menemukan bahwa aku semakin tidak memahaminya. Bagaimanapun aku tidak peduli. Aku tidak mau pulang hari ini. Aku ingin minum lagi. Tuan muda Gu, saya melihat tunangan Anda. Dia saat ini berada di bar kami, tengah berbual bersemangat dengan lelaki, seorang pria. Apakah dia tinggi? Berkulit ceram dan kurus. Ya. Apakah dia juga minum? Pria itu dan tunangan Anda bersikap sangat manja. Keduanya minum. Selama Anda bisa membantu saya menghadapinya, saya akan memberi Anda 1 juta setelah selesai. Hari ini adalah kesempatan terbaik Anda. Orang ini sulit dihadapi ketika dia tidak minum. Aku akan menemanimu sebentar lagi. Setelah kau sadar, aku akan mengantarmu kembali. Sudah bangun. Aku akan mengantarmu kembali. Anda? Apakah Anda tidak punya hal lain untuk dikatakan padaku?
Jaga dirimu baik-baik di sana. Anda juga. Jaga diri Anda. Ayo pergi. Tangan Anda. Jangan bersuara. Hanya dengan menahan Anda akan baik-baik saja. Tahanlah. Lebih lembutlah. Aku akan menahannya. Apakah masih sakit? Sakit. Tidak. Loli, lihat aku. Setelah kau pergi ke luar negeri, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Sekarang aku ingin kau memberitahuku tanpa keraguan. Apa sebenarnya perasaanmu padaku? Jangan menipu dirimu sendiri lagi. Aku ingin kau memberitahuku secara pribadi. Apa sebenarnya perasaanmu padaku? Bicaralah. Loli. Jangan gunakan kebencianmu padaku untuk menutupi perasaanmu yang sebenarnya padaku. Jika Anda berjanji padaku untuk tidak pernah menggangguku lagi, maka aku akan memberitahu Anda. Baiklah. Aku berjanji padamu. Qin Heng. Aku membenci Anda. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Karena tidak bisa melupakan Anda. Ini adalah perasaanku yang paling jujur. Anda membuat saya takut setengah mati, tahukah Anda? Jangan kembali selarut ini lagi. Anda beruntung masih hidup. Kali ini benar-benar kembali hidup-hidup. Aku akan mandi dulu. Liar, bukankah ini mabuk kehamilan? Ini serius. Anda bilang kedua orang ini harus lebih berhati-hati. Tidak, saya harus memberitahu Kengar. Mereka harus berhati-hati akhir-akhir ini mengenai kesehatan Liar. Bukankah saya baru saja memberi Anda sejumlah uang terakhir kali? Mengapa Anda meminta uang kepada saya lagi? Ketua gue, terakhir kali Anda meminta saya untuk membunuh Nona Gul dan Tuan Keempat Kian. Tuan Keempat Kian hampir akan melacaknya kembali kepada saya. Saya butuh sejumlah uang untuk melarikan diri. Anda berani mengatakan itu? Dah siap ke apa aku suruh kau buat? Dan Anda berani meminta uang kepada saya. Selain itu, bukankah saya memberi Anda sejumlah uang terakhir kali? 300.000. Katakan kemana uang itu pergi. Apakah Anda kalah judi lagi? Uang yang Ketua Gul berikan kepada saya terakhir kali. Anda tidak perlu peduli dengan apa yang saya lakukan. Anda hanya perlu tahu satu hal. Jika saya tertangkap oleh Tuan Keempat Kian, saya tidak bisa menjamin apakah saya akan mengungkapkan tragedi keluarga Luo yang berusia 5 tahun. Anda, baiklah, saya berjanji kepada Anda. Tapi saya beritahu Anda, ambil uangnya dan pergi. Kengar, Ibu, dengan siapa Anda berbicara di telepon? Berikan teleponnya kepada Ibu. hanya seorang teman saya. Seorang teman, jangan berbohong kepada Ibu. Apakah Anda akan memperlakukan Loli melakukan sesuatu yang buruk? Mana mungkin saya, Ibu? Anda terlalu banyak berpikir. Kengar, Ibu tidak memarahi Anda. Loli adalah gadis yang baik. Jangan lakukan apapun yang akan menyakitinya. Saya tahu, Ibu. Apa yang Anda tahu? Anda baru saja menelpon. Ibu mendengar semuanya. Biar saya beritahu Anda, Liar mungkin anak Anda mengandung. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Anda harus memperlakukan Liar dengan baik. Mengerti? Ibu, Anda mendengar semua itu? Ya. Tidak. Ibu, Anda baru saja. Apa yang baru saja Anda katakan? Liar dia hamil.
Tidakkah Anda perhatikan bahwa Lier baru-baru ini selalu merasa mual dan ingin muntah? Itu adalah tanda mabuk kehamilan. Mual di pagi hari. Wanita ini baru-baru ini belum mengizinkan saya ke tempat tidurnya. Bagaimana mungkin mengalami mual di pagi hari? Mungkinkah? Konger. Ibu tahu The film Anda was punya masalah dengan translated saudara laki-laki and Anda, narrated tapi by Anda M tidak bisa Media. melibatkan Liar dalam hal ini. Sejujurnya, keluarga Kin tidak memperlakukan kita dengan buruk. Kita hidup lebih baik daripada kebanyakan keluarga. Orang harus belajar untuk bersyukur. Cukup, Ibu. Apakah Anda akan berhenti? Apa yang Anda tahu? Anda hanya berdiri di sini menceramahi saya. Apakah Anda tahu ketika saya masih kecil? Bagaimana saya dibesarkan? Anda sudah memberitahu saya, sejak saya kecil, untuk tidak bersaing dengan Qin Hen. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Apakah saya masih anak kandung Anda? Konger. Ibu, apakah Anda tahu ketika saya kecil? Apa yang orang-orang di sekolah itu katakan tentang saya? Tahukah Anda betapa saya iri pada Qin Hen karena memiliki keluarga yang utuh, yang mencintainya? Saya ingin bertanya kepada Anda. Aku dan anak-anak para pelayan itu, apa bedanya? Konger, Ibu tidak ingin Anda mengambil jalan yang salah. Ambil jalan salah telan marah tanggung malu. Toleransi membabi buta ambil jalan salah. Ibu, saya sudah menanggungnya selama bertahun-tahun. Kebencian ini, tidakkah Anda ingin melampiaskannya? Tidak. Untuk melampiaskan amarah ini, apalah artinya mengorbankan beberapa nyawa? Tidak. Anda tidak boleh melakukan ini. Saya akan memberitahu Liar. Ibu, Kakak Yukong. Bibi. Bibi. Ibu jangan salahkan saya. Semua penghinaan yang pernah saya derita harus dibayar kembali oleh Qin Hen. Tidak ada yang bisa menghentikan balas dendam saya terhadap keluarga Qin. Ibu, yakinlah Anda tidak akan mati sia-sia. Ibu, yakinlah Anda bisa beristirahat dengan tenang. Apa yang baru saja Anda lihat? Saya Film was melihat. translated and narrated by M Saya Media. melihat Bibi kehilangan pijakan. Semua yang Anda lihat hari ini, jika Anda berani membicarakannya, saya pasti akan membunuh Anda. Maafkan saya, Jiao Jiao. Apakah saya menyakiti Anda barusan? Maafkan saya, Jiao Jiao. Saya benar-benar terlalu takut barusan. Maafkan saya tidak bermaksud. Jiao Jiao, ibu saya. Dia menolak membantu saya. Dia bahkan ingin memberitahu Qin Hen. Saya tidak punya pilihan. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Jiao Jiao, sekarang hanya Anda yang bisa membantu saya. Aku membantu Anda. Kakak Yukong. Apa yang bisa saya bantu? Saya tidak bisa membantu Anda dengan apapun. Biarkan saya pergi. Tidak. Jiao Jiao, Anda bisa membantu saya. Anda bisa membantu saya. Jiao Jiao, sekarang, jika Anda hanya membantu saya, memaksa Qin Heng sampai mati. Mulai sekarang harta keluarga Qin akan menjadi milik kita semua. Anda akan menjadi nyonya berikutnya di keluarga Qin. Keluarga Ken. Nyonya. Ya. Bukankah Anda bilang Anda menyukai saya? Kakak Yuchong, saya setuju. Luar biasa, luar biasa. Ngomong-ngomong, saya datang kali ini untuk memberitahu Anda. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa Loli sedang hamil. The film was translated and narrated by M Media. Bibi, apa yang terjadi?
Yue Kong katakan padaku. Bibi baik-baik saja kemarin. Ada apa sekarang? Dokter memeriksa dan mengatakan bahwa Bibi Gu jatuh dari lantai 2. Itulah sebabnya. Namun penyebab kematian Bibi Gu, saya akan terus menyelidiki. Yu Chen. Carikan beberapa pembantu untuk saya. Pemakaman Bibi Gu. Saya akan mengaturnya sendiri. Tapi ini, Tidak ada tapi mengenai hal itu. ya, Jangan terlalu sedih juga. Kakak Yue Kong mohon tahan kesedihan Anda. Loli. Saya rasa pemakaman Bibi Gu seharusnya tidak ditangani oleh Tuan Keempat Qin. Saya curiga kematian Bibi Gu mungkin disebabkan oleh Tuan Keempat Qin. KONG Jiao apa yang kamu katakan? Ada apa dengan saya? Saya hanya curiga. Terlebih lagi Tuan Keempat dan keluarga Luo memiliki konflik sebesar itu. Kali ini masih pernikahan Loli kita. Sulit untuk mengatakannya. Jiao, cukup. Ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah seperti itu. Dan kali ini, saya percaya Qin Heng. Ya benar. Saya juga percaya karakter Tuan Keempat Qin. Kebetulan, tanggal pernikahan Luoli dan saya semakin dekat. Saya tidak menyangka hal seperti itu benar-benar terjadi. Pemakaman ibu saya akan saya serahkan kepada Tuan Keempat Qin. Gui Wechong, apa maksud Anda? Anda pergi menikah dan biarkan Tuan Keempat kami yang menanganinya untuk Anda. Apakah itu berarti Anda tidak akan peduli dengannya? Yu Chen, jangan khawatir. Apa yang saya janjikan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. 3 hari kemudian, saya akan memakamkan Bibi Gu. Yue Chong, mari kita tunda pernikahan kita. Apel, Aku. Dengan keadaan Bibi saat ini, saya benar-benar tidak ingin menikah saat ini. Mari kita tunggu 1 tahun lagi. setahun. Luoli. Mengapa tepatnya? Mengapa Anda ingin saya menunggu begitu lama? Cukup. Berhenti bicara. Saya pergi dulu. Luoli. Sebenarnya saya tahu segalanya. Anda tidak perlu menyembunyikannya dari saya. Di mata Anda, apakah saya seseorang yang tidak bisa memaafkan anak itu? Anda tahu segalanya. Luoli, saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya tidak bisa kehilangan Anda juga. Luoli, saya berjanji kepada Anda, terlepas dari yang ada di perut saya, anak siapa itu, kita akan membesarkannya bersama, baiklah. Tolong biarkan saya mempertimbangkannya lagi. Bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak itu. Loli, Anda benar-benar menemukan pria yang baik. Lihat, kakak Yue Chong sudah melihat pengetahuan tentang anak-anak. Hanya saja saya belum pernah menjadi ayah sebelumnya, jadi saya bersiap-siap terlebih dahulu. Yue Chong, apakah Anda benar-benar bersedia? Baiklah, saya janji pada Anda. Kita akan menikah dulu, lalu memiliki anak itu. Istri saya terlihat sangat cantik hari ini. Kita akan menikah. Mengapa Anda tidak bahagia? Tidak.
Ada apa? Apakah Anda masih merasa tidak enak badan? Saya meminta Jiao Jiao membawakan obat. Merasa lebih baik setelah meminumnya. Yue Chong, apa yang Anda berikan kepada saya untuk diminum? The film was translated and narrated by M Media. Yue Chong, apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Anda harus bertanya kepada Qin Hen, apa yang dia lakukan. Jika dia tahu bahwa dia secara pribadi membunuh wanita yang dicintainya, bagaimana perasaannya? Apa maksud Anda? Apa maksud saya? Jika Anda ingin bertanya, pergilah tanyakan pada Qin Hen. Pergilah tanyakan pada Qin Hen. Mengapa dia mengambil ayahku? Menjadikan aku seseorang yang punya ibu tapi tak punya ayah. Pergi tanyakan pada Qin Hen. Mengapa dia mengambil rumahku? Bukan hanya itu. Jika bukan karena Qin Hen, aku tidak akan secara tidak sengaja membunuh ibuku. Semua ini karena dia. Tidak, Yue Chong. Jika Anda berhenti sekarang, semuanya akan tetap baik-baik saja. Kita bisa menjalani kehidupan yang baik bersama. Tinggal bersama. Apakah Anda bersedia tinggal bersama pembunuh ayahmu? Aku memberitahumu. Orang tuamu dibunuh olehku. Aku tahu Qin Hen menyukaimu. Itulah mengapa aku merencanakan semua ini. Aku hanya ingin Qin Hen membunuhmu dengan tangannya sendiri. Dasar sampah, dasar bajingan. Ramuan ini akan membuatmu tidak bisa bergerak sama sekali atau mengucapkan sepatah kata pun jika Qin Hen tahu bahwa dia secara pribadi membunuhmu. Betapa menariknya itu. Gu Yue Chong, dasar sampah. Bajingan. Baiklah, baiklah. Jangan katakan apa-apa lagi. Tuan keempat. Mendiang ibuku paling menyukaimu. Jadi bolehkah aku memintamu untuk membantu menutup peti mati? Sudahlah. Bagaimanapun dia adalah ibu Anda. Anda yang harus menangani ini. Ngomong-ngomong. Di mana Luli? Mengapa Anda di sini sendirian? Luoli pergi mencoba gaun pengantin. Dia mungkin tahu Anda ada di sini hari ini, jadi dia tidak ingin datang. Bagaimana kalau aku memanggilnya untuk datang? Tidak perlu. Bagaimanapun saya berutang terlalu banyak padanya. Wajar jika dia tidak ingin melihat saya. Gu Yue Chong. Anda harus membuatnya bahagia. Qin Heng, Anda tidak berutang apapun kepada saya. Anda sama sekali tidak berutang apapun kepada saya. Mengapa saya begitu bodoh? Jelas Anda adalah orang yang paling peduli pada saya. Tapi mengapa saya baru menyadarinya sekarang? Jangan khawatir, Tuan keempat. Aku pasti akan membuatnya bahagia. Tuan keempat Luoli berkata, hari ini adalah hari pernikahan kita. Menutup peti mati tidak terlalu membawa keberuntungan. Jadi tolong bantu.
Para pengusung peti mati akan segera tiba. Ayo pergi. Tuan keempat. Apa yang kita lakukan di sini? Saya perlu bertanya pada Luoli lagi. Tapi ini, Diam. Luoli. Luoli. Luoli pergi mencoba gaun pengantin. Luoli berkata, hari ini adalah hari pernikahan kita. Menutup peti mati tidak terlalu membawa keberuntungan. Oleh karena itu, Ini gawat. Tuan keempat, tunggu saya. Tunggu sebentar. Tuan keempat Qin, bukankah Anda ada urusan? Mengapa Anda kembali? Di mana Luoli? Luoli sedang mencoba gaun pengantin. Mengapa Anda lari ke sini? Untuk bertanya padaku. Saya bertanya kepada Anda di mana Luoli. Luoli sedang mencoba gaun pengantin. Mengapa Anda bertanya padaku sekarang? Mengapa saya harus bertanya kepada Anda? Jadi Anda akhirnya tahu. Itu buat permainan ini kurang seronok kah? Gu Yuechong lepaskan Luoli. Kalau tak kau tak tinggalkan keluarga Qin hari ini. Aku tidak menyangka Anda Tuan keempat Qin mengalami hari seperti ini. Anda ingin aku melepaskan Luoli ya? Baiklah. Bagaimana kalau begini? Anda berlutut dan memohon padaku. Jika Anda memohon padaku, aku akan setuju. Sekarang, Anda bisa memberitahu saya, di mana Luoli beradakan. Qin Hen. Tuan keempat Qin. Aku tidak menyangka Anda mengalami hari seperti ini. Anda benar-benar berlutut di hadapanku. Bukankah Anda Tuan keempat Qin yang ditakuti seluruh kota? Beritahu saya di mana Luoli. Baiklah, aku akan memberitahumu di mana dia. Dia saat ini terbaring di rumah sakit. Bukankah ini suatu kebetulan? Kebetulan rumah sakit kekurangan darah hari ini. Dia sepatutnya tengah derma darah sekarang kan? Dia mungkin harus mendonorkan setidaknya 500 cc kan? Saya bisa bergerak sekarang. Tolong. Tolong. Ada orang hidup di dalam tolong. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Sayangku sudah kubilang. Dimanapun Anda berada, saya akan menemukan Anda. Qin Heng, saya minta maaf. Qin Hen. Apakah Anda pikir Anda sudah menang? Apakah Anda pikir aku datang tanpa persiapan? Gu Yuechong, mengingat Anda sudah berada di keluarga Qin selama bertahun-tahun. Pergilah serahkan diri. Saya bisa mengampuni hidup Anda. Apakah Anda pikir aku benar-benar tidak punya persiapan? Aku memberitahumu. Pegunungan di dekat sini sudah ditanami dengan bom yang tak terhitung jumlahnya olehku. Begitu aku menekannya, kalian berdua harus dikubur bersamaku. Qin The Hen, film was translated Luoli. and narrated by M Media. aku ingin kalian berdua mati bersama. Tuan keempat, bawa dia pergi. Qin Hen, Luoli, Anda tidak akan mati dengan tenang. Yang dulunya sangat berharga. Jangan kehilangannya lagi. Baiklah. Luoli, apakah Anda masih ingat 5 tahun lalu? Masih di sini. Terakhir kali ada banyak hal yang tidak saya katakan kepada Anda. Beberapa hal yang belum sempat saya lakukan bersama Anda. Maukah Anda menikah dengan saya?